Baik, perkenalkan nama saya Rainer Rispandi, NIM 2017 0071. Di sini saya akan menjelaskan pengangguran. Pengangguran adalah orang yang tidak bekerja sama sekali atau sedang dalam mencari kerja atau bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu sebelum pemecatan dan berusaha untuk memperoleh pekerjaan lain. Pengangguran adalah perbandingan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. Pengangguran didefinisikan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mereka yang sedang mencari pekerjaan dan saat itu tidak bekerja. Yang kedua, mereka yang mempersiapkan usaha, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang dalam rangka untuk mempersiapkan suatu usaha atau pekerjaan yang baru. Yang ketiga, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin dalam mendapatkan pekerjaan. Hal ini disebut dengan pengangguran putus asa. Yang keempat, mereka yang tidak memiliki pekerjaan namun belum memulai bekerja. Terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Paulina Evlanika, NIM 2020-31004. Di sini saya akan menjelaskan pengertian pengangguran. Yang pertama, pengangguran adalah sebuah golongan angka kerja yang belum melakukan suatu kegiatan yang menghasilkan uang. Pengangguran tidak terbatas pada orang yang belum bekerja, orang yang sedang bekerja, dan orang yang bekerja namun tidak produktif dapat dikategorikan sebagai pengangguran. Yang kedua, jenis-jenis pengangguran. Jenis-jenis pengangguran berdasar sebab terjadinya yaitu 1. Pengangguran siklikal. Pengangguran ini terjadi karena maju mundurnya ekonomi suatu negara. Ketika perekonomian mengalami kemunduran, daya beli masyarakat pun menurun. Yang kedua, jenis pengangguran berdasarkan lama waktu bekerjanya. 1. Pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah keadaan seorang yang sama sekali tidak bekerja dan sedang berusaha mencari pekerjaan. Pengangguran terbuka disebabkan lapangan kerja yang tidak tersedia atau tidak adanya kecocokan antara lowong kerja dan latar belakang pendidik. Yang kedua, pengangguran tidak separuh waktu atau setengah pengangguran. Jenis pengangguran ini tunjukkan pada seorang yang mempunyai pekerjaan namun jam kerjanya sedikit atau tidak sesuai standar. Yang ketiga, faktor penyebab pengangguran. 1. Jumlah tenaga kerja dan jumlah lapangan kerja tidak seimbang. Yang kedua, keterampilan dan pengalaman pemohon tidak sesuai kriteria. Yang ketiga, kurangnya pendidikan. Yang keempat, dampak pengangguran. Pengangguran mempunyai dampak yang berimbas pada perekonomian ataupun kehidupan masyarakat. Berikut ini dampak dari pengangguran. 1. Dampak bagi perekonomian negara. 1. Penurunan pendapatan rata-rata penduduk per kapita. Yang kedua, penurunan penerimaan pemerintah dari sektor pajak. Yang ketiga, meningkatnya biaya sosial yang harus dikeluarkan pemerintah. Yang keempat, menambah hutang negara. Yang kedua, dampak bagi masyarakat. 1. Menghilangkan keterampilan seorang karena kemampuan yang tidak diguna. Yang kedua, menimbulnya ketidakseimbangan politik dan sosial. Yang ketiga, mengurangnya adanya pengangguran adalah beban psikis dan psikologis bagi seseorang. Terima kasih. Selamat siang. Baik, perkenalkan, nama saya Erceni Seong Sutejo, NIM 2020310071. Saya akan menjelaskan tentang inflasi. Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus.
Penyebab terjadinya inflasi adalah meningkatnya permintaan dari masyarakat. Meningkatnya permintaan barang dan jasa tentu adalah salah satu hal yang bisa menyebabkan terjadinya inflasi. Penyebab ragam terjadinya inflasi antara lain tingginya peredaran uang di masyarakat, meningkatnya biaya produksi, dan meningkatnya permintaan. Baik, sekian dan terima kasih. Baik, selamat pagi. Di sini saya dari kelompok 5 ingin menyampaikan materi tentang inflasi. Arti kata dari inflasi adalah proses peningkatnya harga secara umum dan terus-menerus sehubungan dengan mekanisme pasar yang dipengaruhi banyak faktor seperti peningkatan konsumsi masyarakat, likuiditas pasar yang berlebih sehingga memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sehingga ketidaklancaran distribusi barang. Manfaat dari kata inflasi. Inflasi akan mendorong perekonomian menjadi lebih baik dengan meningkatnya pendapatan nasional, dan orang akan semakin bersemangat untuk bekerja, menabung, serta berinvestasi. Bagi perusahaan, inflasi akan memberikan keuntungan karena akan memberikan perolehan yang lebih tinggi daripada kenaikan biaya produksi. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya inflasi. 1. Saat membalas inflasi beserta keuntungan dan kerugiannya. Tentu tidak bisa lepas dari bahasan penyebab inflasi itu sendiri. Kedua, terlalu banyak jumlah uang yang beredar. Ketiga, saat bank sentral ingin meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi sebuah negara. 4. Peningkatan utang negara. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryono. NIM 2020 31006. Saya akan menjelaskan tentang perangkat ilmu ekonomi makro. Perangkat ilmu ekonomi makro adalah keberadaan pengangguran dalam negara, memberikan dampak yang kurang baik bagi kehidupan sosial dan beban ekonomi negara. Dengan kebijakan ekonomi makro, pemerintah dapat mengurangi pengangguran hingga tingkat full employment, di mana semua lapangan pekerjaan yang ada, baik pemerintah maupun swasta, terisi penuh. Terima kasih. Assalamualaikum.